bersama Pak Didi, Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Thomas Aquino. Ketemu Pak Didi lagi. Ini kita sudah berada di kediaman rumah Ibu Christine. Kita mau misa untuk memperingati 1000 hari almarhum Bapak Bagus. Sebagian teman-teman sudah berkumpul, sebagian masih di jalan. Karena ini hujan, jadi semoga teman-teman sampai dengan selamat ya. Kita berdoa ya, supaya kita bisa melaksanakan misa bersama-sama. Ini tuan rumah sedang mempersiapkan hidangan. Kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita tetap milik Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki hari Kamis biasa yang ke-31. Dan pada petang hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mendoakan saudara kita Bapak Marcelinus Agus Kriswanto yang telah dipanggil Tuhan 1000 hari yang lalu. Maka mari para saudara terkasih, sebelum kita melanjutkan perayaan Ekaristi pada petang hari ini, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita semua layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada saudara kami, Bapak Marcelinus Agus Kriswanto, yang telah 1000 hari menghadapmu. Kami menyadari bahwa kehidupan ini berasal darimu dan bergerak menuju Dikau sendiri.
Maka kami mohon, sertailah kami selalu dengan roh-Mu, agar kami hidup dalam damai sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau, Sang Sumber hidup sejati, dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, kitalah orang-orang bersunat, yaitu kita yang beribadat oleh Roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Meskipun demikian, sebenarnya aku mempunyai alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Kalau orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8. Aku seorang Israel dari suku Benyamin. Aku seorang Ibrani asli. Mengenai pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku penganiaya jemaat. Mengenai kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap merugikan karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena aku telah berkenalan dengan Kristus Yesus Tuhanku. Sebab hal itu lebih mulia dari segala-galanya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci
cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua diberikan anugerah Tuhan dengan memiliki kehendak bebas, akal budi untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ketika mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita, tentu kita dapat merefleksikan, mengoreksi diri. Kira-kira kenapa saya gagal di dalam kehidupan kita? Ataupun juga di dalam mengatur strategi supaya kita dapat sukses di dalam suatu pekerjaan, di dalam suatu pendidikan. Tentu kita memiliki langkah-langkah yang konkret, yang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita semua dapat melakukan apa yang baik, dan juga kita semua dapat menghindari apa yang buruk. Dan hal itu seturut dengan hukum moral di dalam gereja Katolik, supaya kita senantiasa memiliki kepekaan untuk mendengarkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Para saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami ke Bromo, berangkatnya hujan, pulangnya juga hujan. Apes memang Bromo, touring pada bulan ini itu memang pasti tidak baik, siap-siap trek basah. Dan untung kami semua selamat dan tidak ada yang mengalami trouble atau kecelakaan apapun. Tetapi pengalaman saya dalam touring itu beberapa kali saya mengalami peristiwa, saya kira saya sudah meninggal.
ternyata masih belum. Ketika di Tawangmangu, turunan dari Tawangmangu menuju Sarangan, turunan itu adu speed, diantar-antaran, tikungan-tikungan, ternyata habis di aspal apa Korea apa hot mix, ya. Aspal gorengnya hot mix ya. Iya, aspal goreng. Nah, ada solarnya. Saya terlalu miring akhirnya, nggak bisa dikendalikan. Tapi untung saja spontan saya langsung loncat dari sepeda motor. Kalau nggak loncat mungkin masuk jurang saya. Saya juga pernah mengalami mau dilindas dengan sedan. Perhitungan saya keliru waktu itu. Saya kira itu pas masuknya, ternyata tidak pas. Akhirnya saya rem belakang dan depan spontan, saya jatuh ke kiri. Sepeda motor ke kiri, saya bisa gini, tapi sedannya yang dari arah depan mau melindas kepala saya. Tapi spontan saya langsung gini kepala, jadi rasanya seriwing, nyaris masuk neraka saya. Tapi saya pura-pura pingsan, langsung pingsan, dirubung banyak orang. Ternyata lutut saya sobek, celana saya dan juga siku. Tapi kepala untung saja cuma ada gesekan ban sedikit dari sedan tadi. 2 kali. Dan ketiga kalinya saya juga mau Hermes sudah nyurung Sumber Kencono pernah. Kan promo muda pada waktu itu kan seorang ngebut naik mobil tapi mobil pepet-pepetan dengan bis Sumber Kencono arah Seragen Solo Jogja kan dia ada kantor ikut oblong juga. Ternyata bisnya itu mandek zet. Saya nggak pas langsung dor. Aduh, untung saja yuk. Saya masih tidak apa, cuma mau membentur setir ini kaca pecah semua. Untung saja saya masih diselamatkan oleh Tuhan. Pengalaman demikian membuat diri kita itu belajar. Kok kenapa ya saya itu dapat seperti jatuh atau nabrak atau kegagalan dalam misalnya hal pendidikan, nggak naik kelas, nggak ranking siji. Saya dulu sering dimarahi oleh kakak saya nggak ranking siji karena memang sulit untuk ranking 1. Saingannya orang-orang perempuan ini kan lebih rajin. Saya mainannya layangan, gambar umbul dan sebagainya. Masukkan ranking siji raiso. Nah, kita semua tentu memiliki pengalaman suka dan duka di dalam kehidupan kita, tetapi hal itu tentu memberikan pembelajaran bagi kita semua untuk merefleksikan hidup kita, belajar bagaimana mengoreksi supaya kita tidak mengalami pengalaman demikian lagi. Sehingga ketika touring, Bapak Ibu balik touring saya akhirnya pakai pengaman lutut. Dulu nggak pernah lututku keras. Ternyata nggak keras Bapak Ibu lutut saya. Dan itu kalau sudah kena lutut itu lama sekali penyembuhannya. Karena untuk jengkel lagi langsung aduh lukanya dedel mana, perih lagi, basah lagi. Padahal sudah mau kering, tapi untuk misah jengkelnya supaya ataupun juga di siku ini. Sehingga kalau touring saya sekarang pakai pelindung lutut dan juga pelindung siku. Jadi tapi helm tetap harus menggunakan karena kepala saya enggak terlalu keras. Nah aspal bisa langsung tahu. Nah, para saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita membutuhkan pertobatan total supaya kita itu menjadi pribadi, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau dulu kita mungkin suka ngerumpi misalnya, kalau bahasa zaman sekarang itu ngegibah. Itu ya bro, ya dikurangi ngegibahnya. Daripada ngegibah, mending kita berdoa,
kita bersukacita. Nek ngegibah faedahnya ya bohong, semeneng mengorek kelemahan kekurangan dari teman-teman, sahabat, kerabat kita dan lain sebagainya. Atau kita kalau memiliki kebiasaan misuh, setiap kita mengoreksi, waduh ya berarti aku harus belajar mengontrol, mengendalikan mulut kita. Atau juga dengan pikiran kita, waduh kalau saya melihat cewek ayu yang langsung tang misalnya, ini harus mengontrol. Iya, norma juga begitu. Katanya aja sering jarak si romo. Delok cewek ayu, duh, ayunan. Kita harus juga dapat mengontrol pikiran kita, hati kita, pikiran kita dan lain sebagainya. Maka Tuhan Yesus pun juga senantiasa Dia mau mencari umatnya, domba-dombanya yang hilang, karena dengan demikian di surga sungguh-sungguh Bapa di surga mengalami sukacita yang besar kalau ada satu orang yang berdosa mau bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada petang hari ini kita berkumpul bersekutu di tempat ini mendoakan secara khusus saudara kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, Bapak Marcelinus Agus Kriswanto, yang 1000 hari lalu mendahului kita menghadap ke rumah Bapa. Tentu bagi kita kehilangan seorang yang kita sayangi, yang kita cintai, kenal baik dengan kita, itu merupakan hal yang membuat diri kita sedih. Saya ditinggal ibu dan bapak saya itu, kalau ibu saya nggak terlalu sedih karena masih usia 4 tahun. 4 tahun gue ngerti apa ditinggal, ibu meninggal saya usia 4 tahun. Tapi ketika ditinggal ayah saya, itu sudah jadi romo itu, aduh, padahal saya empat nih, saya itu nggak mikir tapi iso nangis dewe. Mungkin nangis terakhir saya itu ya ditinggal bapak. Sekarang belum pernah nangis lagi. Nangis. Tapi sebenarnya nangis itu katanya baik kalau dalam psikologi. Tapi untuk saat ini masih belum nangis lagi saya. Nah, maka kita semua mendoakan agar arwah beliau mengalami kebahagiaan bersama Bapa di surga, dan juga kita seraya meneladani kebaikan-kebaikan yang telah dibagikan kepada kita semua, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan rahmat, sabaran, ketabahan, dan juga kesetiaan di dalam persiaran hidup kita di dunia ini. Dan mari para saudara kita satukan segala doa-doa permohonan kita di dalam Ekaristi Kudusnya ini. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari, Allah adalah sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati kita dalam rupa doa dan permohonan kepada Bapa. Dimohon umat menjawab, kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi saudara kita Bapak Marcelinus Agus Kriswanto yang telah 1000 hari menghadap Allah di surga. Semoga Bapak Agus Kriswanto telah mengalami persekutuan dengan semua orang kudus di surga secara penuh dan menjadi pendoa bagi kita semua yang masih hidup. Kami mohon. Semoga keluarga Ibu Christine yang ditinggalkan diberi kekuatan, pengharapan, dan kepercayaan akan adanya persekutuan para kudus,
sehingga nantinya mereka dapat bersatu kembali di surga dengan saudaranya. Kami mohon. Semoga arwah semua orang beriman yang telah meninggal menikmati kedamaian abadi di surga dan boleh segera bergabung dalam persekutuan para kudus untuk memuji dan memuliakan Allah di surga. Kami mohon. Semoga kita yang berkumpul pada malam hari ini semakin mampu memperlihatkan kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah masyarakat dan komunitas yang dipercayakan kepada kita. Kami mohon. Demikian ya Bapa, ungkapan syukur dan doa kami atas penyertaan dan pendampingan-Mu kepada kami semua yang masih dalam pesiarahan hidup ini. Anugerahilah kami semua dengan damai-Mu yang sejati, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, persembahan roti dan anggur ini kami unjukkan kepadamu bersama dengan keteguhan hati kami yang percaya akan belas kasihan-Mu. Kami percayakan arwah sanak saudara kami yang telah berpulang, juga hamba-Mu Bapak Marcelinus Agus Kriswanto yang telah 1000 hari menghadap-Mu ke dalam pangkuan kasih di surga. Oh, kasih yang berlimpah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah menyambut rejeki surgawi pada peringatan 1000 hari hamba-Mu Bapak Marcelinus Agus Kriswanto berada dalam rumah-Mu yang abadi. Semoga berkat Ekaristi suci ini kami bertekun dalam iman, harapan dan kasih, dan saudara kami Bapak Marcelinus Agus Kriswanto itu menjadi pendoa bagi kami yang masih melanjutkan pengabdian kami. Semoga kami semua siap siaga selalu menyambut kehadiran-Mu yang menyelamatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Para saudara terkasih di dalam segala usaha karya pelayanan pekerjaan serta seluruh aktivitas hidup saudara sehari-hari senantiasa dilindungi, dibimbing dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi kita diutus. Amin. Lagu penutup nomor 650, siapa yang berpegang bait 1 dan 2. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, tak dihapuskan
semua bersatu dengan Tuhan di surga. Belajar matur nuwun. Moga-moga sambel. Sambal. Oh ini enggak pedes. Ya, enggak pedes pancon dulu. Ya. Yang pedas lomboknya. Pak Sony nggak pedas, biarkan yang pedas lomboknya. Satu lagi, bukan dia mana? Pak Sony. Ada. Ada ungkapan, artinya payu bagi semua kematian Nabi itu. Selama ini saya belum pernah mendengar ya. Oh maksudnya buat aja. Ini masih banyak space loh. Halo. Masuk loh. Aku masuk ini. Masuk. Joget. Terima kasih untuk pemirsa semua yang sudah menonton acara misa pada malam hari ini. Terima kasih untuk keluarga Bu Kristi yang sudah mengundang kita semua. Kami pamit. Tuhan memberkati. Amin.